Halo guys, kali ini aku bakal ngasih tahu tempat top up diamond yang paling murah, terpercaya, dan juga cepat. Dimana lagi kalau bukan di Donki.id. Tentunya kalian gak cuma bisa isi diamond Mobile Legends Bang Bang, tapi kalian juga bisa beli paket irit dari Diamond Mobile Legends Bang Bang di Donki.id. Gak cuma diamond, kalian juga bisa langsung beli weekly diamond pass di sini. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau top up diamond, langsung aja masukin ID kalian serta server kalian. Kalau kalian nggak tahu ID dan juga server kalian, langsung aja kalian cek profil kalian, masukin angka-angka yang ada di sini untuk ID-nya dan server yang ada di dalam kurung. Lalu pilih paketan diamond yang mau kalian beli. Banyak banget yang murah dan banyak banget potongannya, cuma di Donki.id. Setelah kalian tentukan berapa diamond yang mau kalian beli, pilih metode pembayarannya. Kalian juga bisa memasukkan kode promo ketika kalian memilih pembayaran yang ingin kalian gunakan. Kalau ngomongin payment metode, ada QRIS, ada Dana, GoPay, BCA, ShopeePay, e-wallet, semuanya ada. Pakai virtual account bank juga ada. Bahkan kalian bisa top up Donki.id di Alfamart, Indomaret, dan juga Alfamidi. Dan buat kalian yang mau bukti pembayarannya dikirimin ke WhatsApp, pastiin kalau nomor WhatsApp kamu itu aktif dan bisa menerima message dari WhatsAppnya Donki.id. Setelah kalian sudah memilih berapa diamond yang kalian mau beli, payment metodenya, dan menginput nomor WhatsApp kalian, langsung aja kalian konfirmasi top up di Donki.id. Gak nyampe 1 detik, pembelian dari diamond kamu sudah bisa dinikmati di in-game. Jadi jangan lupa untuk beli diamond di Donki.id. Selain bisa beli diamond, sebenarnya Donki.id juga bisa bayar tapera, bayar pajak, bayar listrik, bayar semuanya pokoknya di Donki.id. Halo Budum, selamat datang kembali di video kelas KB. Dan di kelas KB kali ini Roamer Dire Hit jadi judul utama gua. Dan gua akan sedikit memaparkan juga contoh-contohnya ya, contoh-contohnya yang ada di videonya juga. Kayak di beberapa pertandingan yang mostly mungkin akan ada Geek Farm, terus ada Rebellion, ada Dewa juga yang mainin Roamer Dire Hit. Kenapa gue mengambil tema Roamer Dire Hit ini? Karena gue rasa ya dalam waktu dekat ya, karena hari Rabu ini akan ada patch baru, harusnya Roamer Dire Hit ini juga bakal perlahan-lahan naik gitu loh. Karena adanya item Sky Piercer, item yang harganya cuma 1.500 tapi sangat-sangat memadai untuk kalian tuh Roamer Dire Hit bisa gunakan gitu loh di in-game-nya. Gue langsung aja memberikan beberapa spesifikasi untuk hero-hero Roamer Dire Hit yang contohnya juga ada di sini teman-teman. Contohnya kayak ada Saber, Hellcurt, lalu ada Novaria, Natalia, Selena, Kadita, Chou, dan juga bahkan ada Masya. Kenapa gue ambil referensi Chou dan juga Masya? Ya kalau Chou emang ada contohnya, tapi kalau Masya kan referensinya juga ada di MPL Season 13 yang kemarin teman-teman ya, yang dimana Drian pertama kali menggunakannya. Jadi dua hero ini, Chou dan Masya, gue ambil referensinya karena memang Drian pernah membawakan si Chou dan juga Masya Roamer Dire Hit ini, atau Roamer Damage lah intinya. Tapi sebelum gue paparkan juga alasannya kenapa sih si Saber, Hellcurt, dan hero-hero ini boleh atau bisa dijadikan damage dealer di dalam sebuah komposisi tim. Alasannya atau syaratnya yang pertama itu adalah teman kita harus ada hero tank. Entah tanknya di jungle, entah tanknya di XP lane, tapi lebih bagus kalau ya tanknya di jungle. Kenapa? Karena early-nya bisa ngangkat, rotasinya bisa bareng, dan kita sebagai Roamer Dire Hit itu punya damage yang cukup untuk bisa nge-follow up si jungler kita gitu loh. Apalagi kalau jungler tank. Jungler tank biasanya punya utility kayak efek stun dan sejenisnya. Sementara hero-hero seperti ini menurut gue juga sangat membutuhkan hero-hero dengan crowd control, jadi mereka bisa mendeliver damage-nya lebih on point. Syarat kedua adalah kalau bisa, ini kalau bisa ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa juga ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau bisa musuhnya itu tipis-tipis, nggak yang tebel-tebel banget dan minim untuk escape skills. Jadi buat teman-teman yang pengen bermain dengan Roamer Dire Hit, seperti yang gue bilang tadi ya, syarat pertamanya tank jungle. Kalau misalkan teman-teman mainnya Link jungle atau Hayabusa jungle, fighter jungle masih oke lah. Tapi kalau misalkan assassin jungle, apalagi kayak Granger Yushin jungler, terus kalian maininnya Roamer Dire Hit, wah itu udah bisa dipastikan bahwa kalian akan sangat sulit gitu loh untuk team fight berlimanya. Karena kalau misalkan di party 5 ya kan terutama, itu rata-rata pasti akan ada satu atau dua hero tebal, hero tanky yang nanti bisa ngebadanin setim gitu loh teman-teman. Dan yang syarat ketiga udah pasti teman-teman, party atau mainnya berlima ya. Jangan bertiga, jangan berdua, nggak ada ya kalian main Roamer Dire Hit yang penuh resiko ketika kalian main duo atau trio, apalagi solo, tolong. Jadi silahkan bermain berlima kalau kalian lagi-lagi kebingungan untuk mencari teman mabar.
Discord gue sangat-sangat terbuka untuk kalian singgahi, untuk kalian mencari teman mabar di Mabarkuy ya. Langsung aja linknya gue taruh di description atau nanti di pin chat. Pokoknya buat teman-teman yang mungkin mencari partian, mencari teman mabar, silahkan join di sana. Kalau ngomongin soal kapasitas hero-hero dire hit ya udah pasti mereka tuh bakal punya kemampuan. Yang pertama, detektor. Detektor tuh ada di kayak Hellcurt, Novaria, terus juga mungkin kayak Selena, dia kan punya efek detektor juga ya, bisa bukain map dan sejenisnya. Natalia mode conceal permanen, dan kalau Saber sih kita ngomongin soal efek dash aja. Jadi beberapa hero-hero roamer dire hit ini rata-rata pasti punya skill escape. Entah itu dash dengan skill 2-nya Saber, shadow transition dari skill 1-nya Hellcurt. Kalau Novaria tembus tembok, Natalia double dash ya kan kalau misalkan kena minion, monster jungle, atau bahkan mungkin kena hero. Selena ketika dia abyss mode, dia kan bisa ada Garote yang dimana dia bisa ngedash gitu loh. Kadita dia punya Ocean ODT, ya ini makin overpower gak sih jatuhnya kalau buat Kadita kan, karena dia punya efeknya gak cuma tembus tembok, gak cuma escape skills, tapi dia juga punya regen HP dari pasifnya gitu loh. Chow punya banyak banget dash, sementara Masya HP-nya yang lumayan tebal. Jadi kalau misalkan gue simpulkan dari semua hero roamer dire hit, rata-rata pasti punya skill escape. Skill escape ini membuat hero roamer dire hit ini makin susah untuk ditangkap atau di burst down. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin abis dapetin 3 syarat tadi ya, udah dapetin partian, terus tanknya tank jungle, terus musuhnya juga kemungkinan besar minim untuk escape ability, silahkan kalian gunakan hero-hero roamer dire hit seperti ini. Tapi perlu dicatat juga bahwa hero roamer dire hit ini nantinya punya job desk yang berbeda. Contohnya kayak Hellcurt, Chow, Masya, atau Natalia. Nih 4 hero sih kayaknya. Gua geser dulu ya. Hero-hero seperti ini kayaknya punya kapasitas nih untuk melakukan split push. Jadi kalau seandainya explainer-nya mau beli item ROM juga ya kan untuk bermain bush camp, itu boleh. Jadi yang ngebukain mapnya itu explainer. Sementara hero-hero ini, nah fokusnya ini adalah untuk bermain di lane jauh atau intinya nge-clear lane jauh ya kan, yang jauh dari Lord, yang jauh dari Turtle, biar nantinya kita nggak kena split push. Sementara untuk hero detektor ya, Selena dan juga Novaria ini udah jelas banget nih. Ini adalah tipikal hero yang harusnya bisa ngebukain bush-bush penting, pakai lelenya, pakai meteornya, pakai ultimate-nya si Novaria juga, masangin trap di spot-spot penting ya kan, atau di bush-bush yang beresiko untuk adanya ganking. Nah, sementara dua ini ya kan, kalau bisa job desk-nya beda juga sama scanner sama split pusher. Dua hero ini kalau bisa nge-delete damage dealer. Nah, itu dia nih. Ini jadi gua spesifikasi aja untuk beberapa roamer dengan job desk yang berbeda. Sebenarnya Masya juga bisa loh gua taruh di sini karena dia langsung nge-delete kan untuk hero-hero damage dealer. Tapi kalau Masya biasanya targetnya bisa lebih dari 2 gitu loh. Sehingga dengan Thunderclap ya, karena Thunderclapnya sekarang kan udah bisa 3 kali ya. Jadi gua rasa harusnya Masya akan memiliki kapasitas yang lebih oke gitu loh untuk menjadi split pusher juga, karena dengan melakukan split push dia bisa dapetin item lebih banyak lagi. Sementara untuk Kadita dan juga Saber, dia mainnya bush camp dan dia tipe yang kalau bisa nge-trade gitu loh. Kalau misalkan dia dapat 1 udah untung banget, dapat 2 ya itu lebih cuan. Tapi kalau misalkan gak dapat 1 dan dia tumbang ya kan, itu baru rugi teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke klip demi klip. Ya ini klip-klip yang mungkin gak langsung gue ulang-ulang berkali-kali gitu, enggak. Gue bakal cuma ngasih contohnya aja untuk beberapa hero-hero roamer dire hit yang ada di level MPL. Sekarang gue ambil referensi dulu untuk Saber Roamer. Saber Roamer tuh baru terakhir muncul tuh di MPL season 12 teman-teman. Dan digunakan lagi oleh Baloy. Ya lu bukan Baloy. Jadi Saber Roamernya versi Baloy ini lagi-lagi ya, dia nge-trade 1 yang pasti aja gitu kan. Di sini dia nangkep Clay. Habis itu dia tumbang juga gak masalah, karena dia dapetin 1 hero gitu loh. Jadi pertukarannya cukup oke lah untuk Saber Roamer yang dia juga tipenya menggunakan dire hit, dia menggunakan lethal ignition, dia buildnya juga full damage. Jadi sekalipun dia harus tumbang tadi di posisi seperti ini ya, di posisi yang dimana Baloy-nya tuh ngangkat Clay, sekalipun dia harus tumbang, ini bakal jadi keuntungan sebenarnya buat Baloy karena dia pertukarannya dengan mid lane. Itu contoh yang pertama teman-teman buat Saber Roamer. Kalau misalkan kita pakai Saber Roamer, kita angkat 1 tapi yang diangkat nggak tumbang, tapi kita yang mati, ya itu rugi teman-teman. Kalau tadi di sini Naomi-nya tumbang teman-teman, ya sebenarnya ini bakal jadi kelipatan keuntungan yang berlipat ganda ya lebih tepatnya untuk Geek Farm. Karena satu ultimate ini kan triple sweep kan cuma lockdown 1 hero ya. Jadi kalau misalkan yang matinya malah 2, itu udah nguntungin banget buat tim teman-teman. Selanjutnya ke season 13 di mana Hellcurt Roamer yang mungkin sempat populer karena Baloyski juga, dan ini mungkin
contoh yang pengen gua tunjukin teman-teman, dimana Balewskinya tuh ngecut atau makan minion. Walaupun sebenarnya di sini kalau teman-teman lihat Luk tuh ada dan Luk tuh bisa untuk ngelakuin defense atau ngelakuin clear wave minion. Tapi karena Luknya tumbang, jadi Balewski yang ditugaskan untuk farming terlebih dahulu nge-clear mid lane. Karena dia nge-clear mid lane, otomatis dia kan dapat uang juga. Nah ini nih salah satu job desk yang bisa dilakukan oleh si roamer dire hit. Kalau emang gak ada yang bisa nge-clear, entah di mid lane, entah di bottom lane, harus dia yang nge-clear, harus dia yang show. Karena setidaknya kan dia kalau tumbang dia roamer gitu loh. Dan akan lebih menguntungkan kalau Balewski dapetin momen kayak gini. Nah, kalau kalian dapet momen kayak Balewski, cakep tuh. Kalian bisa dapetin 1 point kill tanpa kalian harus tumbang. Nah ini kan tuh. Dan ketika kalian gak tumbang, kalian bisa repositioning, apalagi pakai Hellcurt roamer ya. Sekarang team fight-nya jauh lebih kuat daripada Saber roamer. Dan bahkan bisa dapetin double kill. Jadi kalau misalkan emang kalian manfaatin rotasi cepatnya, mode prowlernya Hellcurt yang sekarang, jadi pada intinya ini nih indikator kalau misalkan kalian terdeteksi atau enggak ya. Kalau ini nih kalian terdeteksi nih karena prowler mode-nya dikit. Tapi kalau prowler mode-nya kayak gini, berarti kalian tidak terdeteksi sama sekali. Dan ini jadi bar indikator kalau efek Terrify-nya bakal aktif atau enggak. Jadi kalau misalkan emang teman-teman mau main Hellcurt roamer, lagi-lagi ya party 5 tank jungle ya kan. Dan kalau bisa musuhnya yang nggak punya escape ability. Karena sekalinya nggak punya escape ability, kayak Case ketangkep, pasti hilang musuhnya. Next ada Novaria Roamer. Novaria Roamer ini sempat dibawain sama Drian waktu di season 13. Dan job desk-nya dia mungkin terbilang gampang kali ya, kalau misalkan buat teman-teman yang mau belajar Roamer Dire Hit. Pada intinya dia ngelakuin poke damage aja nih kayak gini. Dia ngelemparin skill 1, ngelemparin skill 2, ngelempar ulti. Kalau bisa skill 2-nya kena, setengah darah musuhnya. Dan kalau bisa tuh yang bener-bener yang ditarget yang udah sekarat aja. Kenapa? Biar dire hitnya aktif. Contohnya di sini ya kan, Drian cari-cari posisi, cari-cari target lagi biar kenanya ke arah D. D-nya segitu sisa darahnya dan pecah kena dire hit. Lihat. Disemprot juga sama Case ya, dikasih damage. D-nya ngebadanin meteor dan hilang seketika. Hilangnya gara-gara apa? Hilangnya bukan karena lethal ignition, hilangnya karena ya efek dire hit tersebut gitu loh. Efek dire hit yang membuat D langsung hilang seketika. Jadi pada intinya kalau emang kalian tuh pengen main yang Roamer Dire Hit yang tipe yang kayak Novaria, kayak Selena, pastiin kalau kalian tuh bisa manfaatin arrow-nya atau skill shot-nya. Jangan sampai kalian malah rugi gitu loh. Kalian nggak bisa maksimalin skill shot yang kayak Astra Recall, terus Abyssal Arrow dan sejenisnya. Yang dimana itu adalah tipikal skill yang sangat oke untuk bisa ngelakuin poke damage. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin musuhnya sekarat, itu kan keuntungan buat kalian juga kan. Kalau musuhnya recall, anggap musuhnya nggak bisa ngedefense, dan itu jadi poin plus ketika kita bermain dengan roamer dire hit. Makanya kalau bisa usahakan skill shotnya tuh kena, apalagi pakai Novaria atau Selena. Next ada Selena roamer juga, yang dimana Selena roamer sama banget kayak Novaria roamer, cuma bedanya kalau Novaria roamer tuh mungkin akan kebantu gara-gara ultimate-nya kan, jadi hitboxnya semakin besar. Tapi kalau Selena lebih tepatnya harus bisa manfaatin bush dan juga movement lawan biar arrow-nya tuh kena gitu loh. Karena semakin banyak arrow yang bisa kena ya, semakin banyak juga gitu loh full HP dari lawan yang hilang. Kayak contohnya di sini di late game moment ya kan, 23 menit. Lihat sekalinya kena arrow-nya memicu purify, carry musuh setengah darah, bahkan lebih dari setengah darah ya kan. Dan di sini jadinya beberapa keuntungan bisa didapetin sama teman-teman dari Rebellion gitu loh. Karena emang trapnya, skill shotnya, row-nya itu semuanya ngacak-ngacak formasi dari RRQ contohnya. Ini di season 13 juga nih teman-teman. Di minggu-minggu awal tuh, lihat. Row, meteor semuanya lihat, disusahin ya kan. Trapnya dimakan, hilang satu-satu. Kena lagi trapnya set. Anggapannya kayak ngasih trap aja ngasih pressure gitu loh teman-teman. Dan itu yang mungkin bisa kalian implementasikan ketika kalian tuh menggunakan dua hero ini nih, antara Selena atau Novaria. Atau kalian bisa pakai dua-duanya. Novarianya mid lane, nanti Selenanya roamer. Biar apa? Biar hitboxnya diperbesar nih gara-gara ultimate dari si Novaria. Kalau hitboxnya makin besar, ya makin mudah juga tuh Selena kenain si arrow-nya. Gitu. Bayangin kalau nggak ada hitbox susah sih emang buat kenain arrow. Contohnya nih kan, poke damage terus sampai musuh kalau misalkan kena poke yang lebih banyak lagi, lebih low lagi HP-nya, berarti menandakan kalau mereka nggak bakal bisa perang. Nah
Nah, itu tuh keuntungan dari romer-romer dire hit sebenarnya. Apalagi yang tipenya poke damage kayak Novaria sama Selena. Ada juga mungkin yang unusual kayak Chow dire hit yang sebenarnya dibawain sama Drian di sini. Dan Drian juga berperan sebagai split pusher, tapi dia juga bisa menargetkan ultimate-nya untuk 2 hero sekaligus. Di sini kan karena lawannya adalah assassin jungler kayak Hanzo ya. Dimana Hanzo kan minim nih untuk escape ability ketika dia udah nggak punya Pinnacle Ninja. Kalau misalkan Bruno, anggap Bruno target yang susah lah ya, karena kan dia punya Purify, dia punya Tackle. Tapi sesaat setelah dia melakukan split push nih, lihat Drian gerakan Chow-nya. Dia motong mid lane, dia datang, dia cari target ke belakang. Dan targetnya ada Moai juga di situ. Habis Purify Moai-nya langsung di flicker, The Way of the Dragon, dire hit-nya aktif, hilang musuhnya. Ada Lethal Ignition juga, ya kan? Yang memperkuat nantinya burst damage yang bisa diberikan sama Chow romer dire hit ini. Jadi ada beberapa spesifikasi hero juga yang ability-nya walaupun dia punya damage sebagai roamer, tapi juga dia bisa ngelakuin split push. Dan teman-teman bisa lihat di sini levelnya Drian sama levelnya Dixon sama. Kenapa? Karena ya bisa dibilang Driannya udah ambil movement buat ngelakuin split push. Sementara kalau Dixon yang main bush camp-nya. Jadi dibalik job desk-nya. Kenapa makanya gue bilang party 5? Karena hal-hal kayak gini cuma bisa ditiruin atau diimplementasikan kalau kalian party 5, teman-teman. Dan terakhir ada di Kadita. Kadita juga tipe yang bush camp, dan kalau bisa trade-nya yang mirip-mirip sama Saber ya. Nge-trade-nya langsung ke damage dealer utama, entah ke mid laner-nya, entah ke gold laner-nya. Pokoknya kalau bisa kalian makan sebanyak mungkin damage dealer musuh. Dan kalau bisa kalian tuh tidak terdeteksi di map. Contohnya kayak gini, lihat yang dilakukan sama Keyboy. Dia benar-benar tidak terdeteksi sama sekali ketika berhadapan sama EVO's Glory, dan sekalinya muncul, lihat dia targetnya langsung ke Brands. Dapat Brands, musuh nggak punya marksman, perangnya makin enak, ya kan? Habis itu disengage, cari bush lagi, nunggu momen lagi, tunggu ada ultimate dan petrify, baru bisa teamfight lagi. Pada intinya hero-hero romer dire hit ini nih kayak punya kesempatan untuk bisa nge-trade-nya juga worth it banget. Contohnya kayak gold laner dan juga mid laner. Targeting tuh paling penting buat romer dire hit, karena percuma kalau kalian pakai romer dire hit kayak Saber, Kadita, Natalia, terus mungkin kalau Selena sama Novaria masih oke lah untuk nge-hit depan. Mungkin Masya sih, gue bakal mention Masya. Kenapa? Tipikal hero kayak Kadita, Saber, Masya, Natalia itu sangat-sangat wasted kalau misalkan dia tuh nge-hitnya ke tank musuh atau ke lini depan musuh, karena ya skill shotnya mereka kalau bisa tuh langsung ke hero-hero yang tipis. Hero-hero itu yang nggak punya kapasitas untuk bertahan hidup, hero-hero yang nggak punya magic defense atau physical defense yang tinggi. Makanya kalau kalian main romer dire hit, usahakan skillnya diarahin. Jangan asal tap, jangan mainnya dari depan ke belakang. Karena kalau kalian main dari depan ke belakang, kalian pasti bakal dimakan 100% sama damage dealer musuh. Karena damage dealer musuh bebas, sementara kalian cuma ngehitin tank-tank lawan. Jadi makanya teman-teman kalau mau bermain dengan romer dire hit, walaupun lu bukan Baloy, tapi lu perlu tahu yang namanya targeting, dan targeting tersebut bisa menyelamatkan kalian di rank games. Dan sebagai penutup ini gua kasih sekali lagi untuk list dari romer dire hitnya. Sampai jumpa lagi di video kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.